Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Ega Lestari. Saya akan membahas tentang persamaan dan perbedaan balago dan uslub. Nah, apa sih perbedaan balago dan uslub? Nah, perbedaannya adalah secara umum, balago itu termasuk rumpun ilmu bahasa lama yang statis. Nah, ia hanya memperhatikan macam-macam pengungkapan yang sesuai dengan tuntutan keadaan atau disebut dengan muqtadal hal dan terpaku pada masa dan ragam bahasa tertentu. Sedangkan stilistika atau uslub ini termasuk ilmu bahasa baru yang dinamis dan berkembang. Yang kedua, ada kaidah-kaidah ilmu balago itu bersifat statis, tidak mengalami perubahan, sehingga kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah tersebut dianggap itu adalah sebuah kesalahan. Berbeda dengan stilistika atau uslub, ia mengkaji bahwa dengan melihat dan menjelaskan perubahan beserta fenomena-fenomena berdasarkan maksud penutur dan kesan pendengar atau pembaca tanpa menghakimi apakah fenomena bahasa tersebut salah atau benar. Nah, balago menggunakan istilah muqtada hal kan. Sedangkan stilistika atau uslub itu menggunakan istilah mauqif. Istilah mauqif ini di dalam stilistika atau di dalam uslub lebih rumit daripada istilah muqtada al-hal dalam ilmu balago. Karena ia berkaitan nih dengan psikologi gitu. Nah, selanjutnya, apa sih persamaan balago dan uslub itu? Nah, yang pertama, keduanya itu menganggap penting kajian tentang mauqif atau konteks atau situasi dan kondisi. Nah, keduanya juga sangat menganggap penting nih metode penyusunannya, takbir atau ujarannya. Yang ketiga, keduanya juga menganggap penting tentang tujuan hadaf atau tujuan. Begitu. Selanjutnya, di dalam studi balago dan uslub ini, banyak peneliti Arab yang sepakat dengan adanya hubungan antara balago dan uslubiyah. Ada 3 aliran yang menyebutkan tentang persamaan dan perbedaan keduanya seperti berikut. Aliran yang pertama dijelaskan sebagai berikut. Aliran pertama ini dikhususkan untuk menjelaskan bahwa memandang adanya perbedaan yang tampak antara uslubiyah dan balago atau balago statis dan tidak mengalami perkembangan, sikap pandangan ini diikuti oleh beberapa peneliti Arab. Di antaranya pelopornya itu adalah Abdul Muthalib dalam bukunya Al-Balago wal Uslub. Perbedaan yang tampak dari kedua disiplin ilmu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perbedaan pada paradigma, perbedaan pada penilaian kreativitas sastra, dan ketiga ada perbedaan pada tinjauan terhadap syakl wa al-madmun atau form dan konten. Nah, menurut aliran yang pertama tadi, dari segi aspek paradigma, balago ini melihat karya sastra dari sudut pandang atau pola-pola yang sudah ada dan karya-karya yang telah tersedia. Sedangkan al-uslubiyah melihat dari sudut pandang deskriptif. Berkaitan dengan penilaian terhadap kreasi sastra, balago menilai kreasi sastra ini didasarkan atas kaidah-kaidah yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan uslubiyah menganalisis fenomena kreativitas sastra setelah karya itu eksis ada. Nah, adapun hal kaitannya antara form dan konten atau bentuk dan isi ini, aliran ini memandang bahwa balago ini bersandar pada pemisahan bentuk dan isi, sementara uslubiyah itu menolak pemisahan tersebut. Begitu pandangan dari aliran pertama ini. Aliran yang kedua akan dijabarkan sebagai berikut.
Aliran yang kedua dipelopori oleh Sukri Muhammad Ayat yang berpendapat tentang spirit orisinalitas yang berusaha menelusuri asal-usul uslubiyah modern dari balago klasik. Nah, Sukri ini memandang bahwa studi balago klasik merupakan studi yang subur nih, yang tidak diragukan lagi partisipasinya dalam membangun prinsip-prinsip dasar ilmu uslubiyah Arab dan menghubungkan pandangan The Source tentang bahasa dengan pengertian balago menurut Al-Jurjani. Nah, berikut sisi persamaan antara uslubiyah dan balago menurutnya. 1. Keduanya itu menganggap penting nih kajian tentang mauqif, konteks, situasi, dan kondisi. Yang kedua, keduanya menganggap penting juga metode penyusunan ujaran atau takbirnya. Yang ketiga juga, keduanya menganggap penting tentang tujuan hadap atau ujaran. Aliran ketiga sebagai berikut. Nah, aliran ketiga ini berpendapat bahwa ruang lingkup kajian balago lebih luas dibanding uslubiyah, sebab uslubiyah ini merupakan salah satu dari aliran balago, yaitu normatif atau mi'yari, dan saintifik tariyah atau tariyah ilmiah. Nah, ini dipelopori oleh Sa'ad Abu al-Ridho. Menurutnya relasi antara uslubiyah dan balago keduanya itu banyak persamaan sebagaimana banyak juga ditemukan perbedaannya. Adapun aspek-aspek persamaannya sebagai berikut. Nah, adapun persamaannya menurut aliran ketiga ini adalah yang pertama, keduanya tumbuh dan berkaitan secara erat dengan linguistik. Kedua, objek kajiannya sama-sama yaitu bahasa dan sastra. Yang ketiga, uslubiyah banyak mengambil manfaat dari berbagai pembahasan balago seperti ma'ani, majas, badi, semua yang berkaitan dengan pertimbangan para penyair dan kreativitas mereka yang khas. Yang keempat, ada keduanya bertemu di dalam dua prinsip yang paling penting dalam uslubiyah, yaitu deviasi dan preferensi atau al-udul wa al-ikhtiyar. Yang kelima, sebagian kritikus berpandangan bahwa uslubiyah adalah pewaris balago karena balago merupakan cikal bakalnya. Yang keenam, uslubiyah dan balago bertemu dalam teori al-nazm. Dalam teori ini tidak dibedakan antara form dan konten atau asyakl wa al-madmun, dan bahwasanya teks tidak bisa dipisahkan. Yang ketujuh, balago sangat memperhatikan muqtada al-hal, sedangkan uslubiyah ini memperhatikan mauqif, yang diantara keduanya tidak ada perbedaan yang signifikan. Adapun perbedaannya sebagai berikut menurut aliran ketiga. Yang pertama, ada balago adalah linguistik klasik sementara uslubiyah merupakan linguistik modern. Yang kedua, studi balago tidak terikat ruang dan waktu, sedangkan studi uslubiyah sebaliknya berdasarkan dua pendekatan. Nah, pendekatan pertama adalah pendekatan sinkronis, mengkaji hubungan fenomena kebahasaan antara satu dengan yang lainnya dalam suatu waktu. Yang B, pendekatan diakronis, mengkaji perkembangan salah satu gejala kebahasaan dalam waktu yang berbeda. Yang ketiga, dari segi objek nih, objek kajiannya, balago membatasi kajiannya maksimal 2 kalimat, sedangkan uslubiyah lebih menganalisis secara keseluruhan. Yang keempat, tujuan studi balago lebih kepada bagaimana membuat karya sastra, sementara uslubiyah bertujuan untuk mencari kekhasan dari suatu karya sastra. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dari ketiga aliran tersebut, aliran yang pertama itu terkhusus untuk membahas perbedaannya, sedangkan aliran yang kedua itu terkhusus membahas tentang persamaannya. Sedangkan aliran yang ketiga ada perbedaannya dan ada juga persamaannya. Oke, selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.